Lah bagaimana kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada bapak, ibu, anak, istri, suami kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Kita diperintahkan untuk ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, jalannya Nabi Muhammad. Kalau kalian mengikuti jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Kita diperintahkan beriman sama Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada bapak, ibu, harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak kenal sama beliau, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi? Nabi Muhammad dalam kehidupannya luar biasa. Isra wal Mi'raj hadiah besar dari Allah. Gak lama setelah Isra wal Mi'raj ada hadiah besar lagi, apa? Hijrah. Yang tadinya Nabi Muhammad tinggal di satu kota, mayoritas memusuhi beliau, minoritas yang beriman kepada beliau. Dipindahkan oleh Allah ke satu kota, tadinya namanya Yathrib, berubah menjadi Madinah karena datangnya Nabi Muhammad, yang mana kota itu mayoritas mencintai Nabi Muhammad dan minoritas yang belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Buah daripada sabarnya Nabi. Nabi Muhammad itu dapat ujian dari Allah, nggak mudah. Ujian Nabi Muhammad luar biasa, tapi semua ujian itu diterima oleh Nabi Muhammad dengan hati yang lapang, nggak matahkan semangat beliau dan tidak menjadikan beliau kehilangan sifat mulianya sabar, tetap bersabar berjuang di jalan Allah. Bahkan ketika ada sahabat Nabi yang minta, ya Rasulullah doakan kepada Allah karena begitu banyak perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, apa jawab Nabi Muhammad? Sabar, umat sebelum kalian itu ada yang disisir sampai kulitnya mengelupas, tapi nggak jadikan mereka berputus asa. Bahkan para nabi dan para rasulnya Allah, mereka adalah orang-orang yang paling besar diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa tahu, ujian itu bukan berarti menunjukkan orang tersebut sedang diazab atau dihukum oleh Allah, karena para kekasih Allah pun diberi ujian oleh Allah, tapi itu justru tanda cintanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadisnya bersabda, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Allah itu kalau berkehendak hambanya menjadi baik, memberikan kebaikan, menjadikan hambanya seseorang yang baik, diuji sama Allah Ta'ala. Kadang diuji hartanya, kadang diuji keluarganya, kadang diuji kesehatannya. Tidak diuji oleh Allah kecuali di situ ada kebaikan. Minimal kebaikannya apa? Manusia yang diuji sama Allah itu diampuni dosanya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad, seorang mukmin itu tidak tertimpa sebuah kelelahan, rasa capek, min nasabin wala wasabin, bahkan sebuah penyakit, kesedihan, kesumpekan, kepenatan, sampai kata Nabi Muhammad ujian yang kecil apa? Hatta syaukah yushakuha, walaupun ujian itu hanya sebiji duri yang menusuk dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali ujian itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita diuji sama Allah sakit, dosa diampuni. Diuji sama Allah yang ringan, bahkan rasa sakit yang cuma karena sebutir duri yang menusuk diri kita, illa kafarallahu biha min khatayahu, terkecuali ujian tadi menjadi penyebab dileburkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia bersabar ditambah, selain dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah. Dan sabar itu tidak ada imbalan yang layak bagi orang yang bersabar kecuali apa? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau bicara ujian, kita ini ujiannya seberapa sih? Bilal ibn Rabah ketika beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya Bilal Rabah? Ketahuan masuk Islam sama majikannya, diseret keluar dari rumah majikannya melewati perkampungan Mekah, musim panas yang dahsyat, dibawa ke tengah padang pasir, ditidurkan tanpa alas, tanpa pakaian, dicambuk, disakitin, diletakkan batu di atasnya, nggak bisa bergerak, panasnya luar biasa, tubuhnya tersayat-sayat, terluka, diuji sama Allah. Diperintahkan sama majikannya mencela Nabi Muhammad, menunjukkan kalau dia nggak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad, kufur dari ajaran Allah. Apa jawab Bilal ibn Rabah? Ahadun ahad. Tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumayyah, wanita syahidah yang pertama kali syahid dalam Islam, diseksa seperti apapun nggak bergeming. Sayyidina Abu Bakar kalau ngelihat Sumayyah bawa salam dari Nabi Muhammad, dan mereka belum meninggal dunia sudah dapat jawaban dari Allah kalau tempat mereka di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idukumul jannah, dijanjikan masuk surganya Allah subhanahu. Itu ujian-ujian yang mereka alami. Ada lagi ujian para sahabat Nabi ketika Allah mengizinkan peperangan, perang orang-orang muslim melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah karena mereka memerangi Nabi Muhammad. Ada anak yang beriman kepada Nabi Muhammad tapi di seberangnya musuhnya bapak kandungnya, dan belum beriman malah datang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini ujian yang besar dan mereka bisa alami itu semua. Maka dari peristiwa sebelum Isra wal Mi'raj kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad yang membuahkan apa? Hasil yang luar biasa. Diperjalankan beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kemudian diperjalankan oleh Allah, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Allah melihat, Allah mendengar. Nggak didiamkan sama Allah Nabi Muhammad begitu saja, tapi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perjuangan yang luar biasa akhirnya menjadikan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang istimewa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya kita mempelajari Isra wal Mi'raj dan semua sejarah hidupnya Nabi Muhammad? Karena kita itu diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, anak, pasangan hidup, keluarga, harta, tempat tinggal, pekerjaan. Itu Allah dan Rasulnya harus kita cintai melebihi daripada itu semua. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan sanak famili, sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang dikumpulkan, tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang takut bangkrut kehilangannya, wa masakinun tardawnaha, tempat tinggal yang kalian sayangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, diancam oleh Allah Ta'ala. Lah, bagaimana kita bisa mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada bapak, ibu, anak, istri, suami kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Kita diperintahkan untuk ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, jalannya Nabi Muhammad.
Kalau kalian mengikuti jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Kita diperintahkan beriman sama Nabi, ngikutin Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada bapak, ibu, harta, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak kenal sama beliau, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi? Kalau kita nggak tahu kedudukan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, meletakkan Nabi Muhammad pada posisinya? Kita diperintahkan memuliakan Nabi Muhammad. Al-Quran mengajarkan kita. Dalam Al-Quran sampai disebutkan apa? Kita nggak boleh ngangkat suara kita di atas suaranya Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Ngomong sama Nabi ada tata keramanya. Yang bikin peraturan siapa? Allah. Sampai di zaman Imam Malik ibnu Anas, ada salah seorang khalifah yang bertanya kepada beliau di masjidnya. Nabi tanya dengan suara yang keras. Apa kata Imam Malik bin Anas? La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Kita di masjidnya Nabi dan itu ada makamnya Nabi Muhammad, jangan angkat suaramu melebihi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak tahu derajat beliau, kemuliaan beliau, susah kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sama misal di majelis ini ternyata ada ulama besar, saya nggak kenal, atau di majelis ini kedatangan mungkin pejabat pemerintahan, mau itu menteri atau presiden dari negara lain, yang panitia nggak tahu, akhirnya dibiarkan duduk sama jamaah karena nggak tahu, nggak kenal. Tapi begitu tahu akan dipersilahkan, dikasih tempat di depan. Kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak tahu kedudukannya Nabi Muhammad, ya kita nggak bisa memuliakan Nabi sebagaimana para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang tahu Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Kalau kita kenal, kita baca sejarahnya, Isra wal Mi'raj Allah nggak berikan kepada selain Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini istimewa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama apa? Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Innama ana basyarun mithlukum, aku itu manusia seperti kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad manusia seperti kita, makan, minum, menikah, punya anak, sedih, menangis. Beliau istrinya meninggal ya nangis, beliau putranya meninggal nangis, manusia. Ketika di peperangan sahabatnya wafat, beliau juga meneteskan air mata, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad dikasih wahyu, kita nggak dikasih wahyu sama Allah Ta'ala, sudah beda. Nabi Muhammad diberi khususiat sama Allah, khasais yang Allah tidak berikan kepada orang-orang biasa. Nabi Muhammad diberi penglihatan yang tajam oleh Allah. Kalau kita baca syama'ilnya Nabi Muhammad, beliau bisa melihat ke arah belakang sebagaimana beliau bisa melihat ke arah depan. Nabi Muhammad diberi pendengaran yang kuat. Kita mungkin kalau di pojok sana ada yang tidur ngorok, mungkin kita nggak dengar. Tapi Nabi Muhammad diberikan pendengaran yang kuat sama Allah Ta'ala. Bukan hanya yang ada di sekeliling beliau, yang ada di dalam kubur Nabi Muhammad dengar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, Nabi Muhammad lewat, Nabi bilang ini dua orang ini disiksa sama Allah dalam kuburnya. Yang satu karena kalau kencing istinjaknya nggak bener, nggak merhatiin kencingnya sehingga nyiprat ke pakaiannya. Dan yang satunya lagi yamshi bin namimah, suka mengadu domba saudaranya. Diazab dua-duanya di dalam kubur dan Nabi Muhammad mendengar. Nabi Muhammad diberi keistimewaan lagi yang beda sama kita. Diriwayatkan beliau lalat saja nggak mau nempel di badan beliau karena bersihnya, wanginya, harumnya. Kalau kita, badan kita kadang jadi sarangnya lalat. Badan kita sama nasi uduk sama, lalat seneng. Nabi Muhammad kalau jalan aromanya semerbak. Nabi Muhammad pernah puasa, menyambung puasanya, dan kita umatnya diharamkan. Maksudnya nyambung puasa gimana? Datang waktu buka beliau nggak buka, disambung sampai besok. Kadang 2 hari nggak buka, 3 hari nggak buka, kita nggak boleh. Nabi Muhammad ketika seperti itu, para sahabatnya ngikutin. Sama Nabi ditanya, kenapa kalian itu nyambung puasa? Apa jawab para sahabat Nabi? Inna naraka tuwasilu ya Rasulullah, kami ngelihat anda nyambung ya kami ikut. Kata Nabi Muhammad, jangan, inni lastu kahayatikum, saya nggak sama seperti kalian. Ini yang ucapkan Nabi, saya itu nggak sama seperti kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, karena saya itu bermalam dalam keadaan Tuhan saya memberikan makan dan minum. Para ulama menjelaskan bukan makanan yang nampak, tapi Nabi Muhammad walaupun tidak berbuka, beliau bermalam diberikan oleh Allah kekuatan orang yang makan dan minum.
Jadi 2 hari nggak makan nggak minum Nabi kuat. Nah sahabatnya mau ikut-ikut bisa sakit, karena Nabi Muhammad berbeda dengan mereka. Nah kita mengkaji sejarah hidupnya Nabi mulai dari sebelum hijrah, Isra wal Mi'raj, syama'il, akhlaknya, tujuannya apa? Semakin kenal kita sama Nabi. Kalau kenal kita akan cinta, kalau cinta kita akan mengidolakan, kalau sudah mengidolakan mengikuti manusia yang diidolakan. Itu hati manusia. Hati manusia itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, sesuatu yang dia cinta itu diikutin. Ada orang yang cinta sama pemain sepak bola, pergi ke tempat potong rambut, minta dipotong rambut seperti pemain sepak bola idolanya, padahal nggak ada yang merintah, nggak ada yang nyuruh. Karena apa? Orang itu kalau hatinya sudah mengidolakan sesuatu, dia akan ikutin. Anda mau ittiba sama Nabi Muhammad tapi masih kesusahan, berarti belum cinta. Cintai dulu Nabi Muhammad, karena kalau sudah Nabi Muhammad menjadi kekasih hati, secara otomatis hati itu akan menarik pemilik hati untuk apa? Meneladani kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.